wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para orang tua yang saya hormati, semoga sehat selalu menyertai. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, anak-anak semua, kita bersyukur malam ini masih diberikan kesempatan untuk bisa merangkai kebersamaan di tengah indahnya Ramadan, melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang kita sudah lewati di tahun lalu. Dan kita berharap semoga kita kembali dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Jemaah rahimakumullah, Ramadan akan datang setiap tahunnya, dan itu akan terus Allah datangkan sampai akhir kehidupan, sampai dunia ini tidak lagi dihuni oleh manusia. Tetapi kita tidak bisa menjamin apakah Ramadan tahun depan kita masih diberikan kesempatan. Kita tidak tahu apakah Allah masih memberikan kita kehidupan. Tidak pernah memahami apakah besok kita masih bisa menikmati indahnya kebersamaan. Bahkan jangankan nanti, besok, nanti malam, atau mungkin setelah tarawih, kita tidak pernah tahu. Allah yang memiliki kehidupan dan kematian memberikan kita begitu banyak cobaan, dan memang dunia ini adalah tempatnya cobaan. Kata Imam Ibnul Jauzi, kalau dunia ini bukan tempat cobaan, mungkin tidak akan pernah ada kematian, tidak akan pernah ada sakit, tidak akan pernah ada penderitaan, tidak akan pernah ada musibah. Tetapi karena dunia ini memang tempatnya ujian, maka sesungguhnya setiap apapun yang didatangkan Allah kepada kita hakikatnya adalah ujian. Tentu tujuannya untuk mengukur kualitas sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari yang lalu kita tertimpa ujian. Banjir yang melanda di beberapa titik Kota Bekasi melumpuhkan aktivitas kita, dan ini tidak bisa diduga. Begitulah hadirnya ujian, tidak pernah bisa kita duga, datangnya tidak pernah kita undang, dan perginya pun tidak pernah bisa kita usir, biar dia pergi sendiri. Apa itu musibah? Kenapa harus ada musibah? Kalau kita bicara tentang musibah, asal akar kata dari musibah itu adalah asoba yusibu musibatan, sesuatu yang menimpa. Dan bagi kita umat Islam, perkara musibah ini adalah persoalan yang sangat penting dipahami, juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Bahkan kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran, karena kalimat musibah itu ada di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 156, 155, 156, 157. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Ayat ini memberikan gambaran yang sangat utuh tentang keniscayaan bahwa musibah itu pasti datang. Bahkan Allah menyebutkan bentuk-bentuk musibah. Allah menyebutkan di situ ada rasa takut, ada kelaparan, ada kemiskinan, ada kematian, ada kekurangan buah-buahan, as-samarat. Wa basyiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Mereka orang-orang yang sabar adalah ketika ditimpa musibah, mereka mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara kehidupan, lebih-lebih perkara-perkara musibah, dengan menyerahkan sepenuhnya, mengakui bahwa semua ini milik Allah dan kembali kepada Allah, maka inilah di rentang pertama kita mendapatkan musibah
musibah, ketika kita mengucapkan kalimat itu menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang begitulah sejatinya sikap seorang muslim. Ketika sikap kita ridho, kita ikhlas, mengakui bahwa semua datang dari Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu orang-orang yang sabar ketika musibah itu datang. Mereka itu orang-orang yang ridho ketika musibah itu berkunjung kepadanya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang diberikan berkah kehidupan, orang-orang yang diberikan rahmat kasih sayang dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ketika ujian dan musibah itu datang dan kita ridho, kita ikhlas, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, ada 3 kemuliaan yang kita dapatkan di akhirnya. Yang pertama, keberkahan hidup yang akan terus Allah salurkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, rahmat kasih sayang Allah akan terus Allah alirkan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah hidayah petunjuk. Ma'asyiral muslimin, materi yang pertama ini adalah pembukaan, bukan tema yang kita sajikan. Diterusin nggak musibah ini? Tapi materi hari ini terkait tentang Ramadan sebagai syahrul Quran. Al-Quran asal katanya adalah qara'a yaqra'u qira'atan. Jadi sesuatu yang dibaca. Makna qara'a sendiri adalah dihimpun. Jadi Quran itu dihimpun. Ketika Rasulullah SAW tengah berada di sebuah tempat yang bernama Gua Hiro. Gua Hiro itu dari kediaman Rasulullah kurang lebih dari 500 meter perjalanan, cukup jauh, dan ketinggiannya cukup terjal. Alhamdulillah saya pernah mendaki Gua Hiro. Sekarang nama Gua Hiro itu Jabal Nur, Gunung Cahaya. Walaupun ketika saya datang ke sana tidak ada cahaya, tidak ada lampu, tidak ada lampu neon dan lain sebagainya. Tapi makna Jabal Nur itu adalah bukit cahaya. Cahaya apa yang dimaksud? Kenapa Gua Hiro disebut Jabal Nur, gunung cahaya? Karena dari situlah Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada kalbu manusia. Satu kata yang turun kepada Rasulullah dan kemudian berubah mindset kehidupan manusia. Yang tadinya masyarakat bergelimang dalam kemusyrikan menuju kepada ketauhidan. Yang tadinya masyarakat berada di dalam kebodohan, kejahiliahan, menuju kepada ilmu pengetahuan. Yang tadinya masyarakat berada dalam kubangan kemaksiatan, menuju pada nilai-nilai ketaatan. Yang tadinya masyarakat berada pada kesombongan, keangkuhan, menuju kepada nilai-nilai ketawaduan, rendah hati. Kalimat apa yang mampu merubah hati manusia saat itu? Padahal tidak ada hati yang paling keras yang pernah terjadi di alam dunia ini kecuali hati orang-orang musyrik, hati orang-orang kafir yang pernah ada di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalimat itu menyentuh kalbu seseorang sehingga pikirannya, perasaannya, kehidupannya berubah 100%. Kalimat itu adalah Iqra. Cuma 4 kata. Apa bu? Iqra. Rasulullah sendiri di Gua Hiro. Datang kemudian malaikat Jibril menyampaikan pesan Allah, membawa wahyu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sesungguhnya sebelumnya belum mengetahui tentang hakikat itu. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah, dia memeluk Rasulullah, dia mendekap Rasulullah. Sebagian ulama mengatakan ketika malaikat Jibril turun kepada Rasulullah, dia berubah bentuk menjadi manusia. Jadi malaikat bisa jadi apa saja atas kehendak Allah. Ketika didekat, malaikat Jibril mengatakan Iqra. Rasulullah mengatakan ma'ana yadhari, aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali diulang oleh malaikat Jibril, Iqra, Iqra, Iqra. Ma'ana yadhari, aku tidak bisa membaca. Maka di kalimat berikutnya malaikat Jibril meneruskan kalimatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi
Siapa ini? Apa yang terjadi dalam kehidupanku? Lantas setelah itu dia pulang dalam keadaan kondisi badan yang gemetar, keringat yang bercucuran, datang ke istri tercintanya Khadijah. Kemudian diselimuti Rasulullah SAW. Ibunda Khadijah begitu mencintai Rasulullah. Bahkan Rasulullah juga sangat mencintai Ibunda Khadijah. Bahkan ketika Ibunda Khadijah sudah lebih dulu meninggalkan Rasulullah, ketika Rasulullah sudah memiliki istri selain Khadijah, kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah selalu mengagungkan Khadijah, selalu membanggakan Khadijah di depan istri-istrinya. Sampai ada seorang wanita yang juga menjadi istrinya, cantik, pintar, dia akan cemburu rupanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa sih dalam setiap perbincangan kau selalu menyebut nama Khadijah? Bukankah dia sudah tidak ada, sudah pergi? Ya, siapa yang cemburu itu, Bu? Dialah Ibunda Aisyah. Jadi kalau wanita cemburu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Makanya Bapak jangan pernah mengucapkan kalimat di depan ibu wanita lain selain orang tua. Jangan pernah menceritakan, membeda-bedakan antara wanita yang satu dengan wanita yang lain. Halo? Ini pada serius dengerin. Lantas apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, bagaimana aku tidak mencintai Khadijah? Tidak ada wanita yang bisa menggantikan posisinya di hatiku melebihi Khadijah, walaupun aku tidak memiliki istri-istri yang lain. Ada alasannya kenapa Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Yang pertama, ketika pertama kali aku menyampaikan risalah Islamku, mendakwahkan akidahku kepada orang lain, dialah wanita yang pertama, orang yang pertama yang percaya akan keimananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang pertama kali percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, ketika tidak ada orang yang bisa membelaku dalam dakwahku, menyumbangkan hartanya demi kepentingan Islam, maka dialah orang yang pertama yang menyumbangkan seluruh harta kekayaannya demi kepentingan Islam. Dan yang ketiga, kenapa aku tidak bisa mencintainya? Kenapa aku mencintainya begitu dalam? Ketika istri-istriku yang lain tidak memberikan keturunan, Ibunda Khadijah lah yang punya keturunan dariku. Itulah kenapa alasannya Rasulullah SAW mencintai Khadijah melebihi wanita-wanita yang lain. Dan memang kemuliaan Khadijah ini luar biasa. Dia seorang janda, dia cantik, dia kaya, dia terhormat dan terpandang. Dan saya sekarang sedang mencari Khadijah, tapi belum ketemu. Halo, biasanya kan kajian ini agak sedikit kaku ya, dan saya buat ketawa aja. Sebab kalau bicara tentang Khadijah, ibu-ibu memang agak sedikit diam, tapi bapak-bapak pasti berpikir. Jamaah rahimakumullah, ketika malaikat Jibril mendekat Rasulullah dan kemudian Rasulullah mengatakan ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Pernyataan kalimat Rasulullah bahwa dia tidak bisa membaca memang dipertentangkan oleh para ulama mutaakhirin. Mereka menduga, mereka mengatakan mana mungkin seorang nabi yang diutus oleh Allah tidak punya kemampuan membaca. Tetapi hadisnya demikian yang terjadi. Dan itu dikutip oleh berbagai ulama yang menulis tentang Al-Quran. Saya mengutip ini dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Juga kalau kita buka Mabahis fi Ulumil Quran ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Qattan, semuanya memberikan satu ide dan gambaran bahwa Rasulullah SAW sebelum diutus oleh Allah memang belum pernah tersentuh dengan kitab apapun. Jadi Rasulullah tidak bisa membaca. Percaya tidak Ibu? Harus percaya, karena saya yang ngomong. Ya, saya juga menukil dari para ulama-ulama yang saya baca tadi sore. Jadi sebelum saya kemarin saya baca dulu. Ya, ada At-Tibyan fi Ulumil Quran, ada Mabahis fi Ulumil Quran, beberapa ilmu-ilmu Al-Quran itu Masya Allah. Nah, Iqra, itulah kalimat yang sebetulnya harus kita renungkan.
Jadi orang yang banyak membaca Al-Quran dalam bentuk tilawah, ada bentuknya, ada Qurannya, ada bendanya, itu namanya tala yatslu, tilawah, membaca. Tapi Iqra ini memiliki spektrum yang sangat luas. Membaca bukan hanya apa yang tersurat, tapi membaca apa yang tersirat. Maka kalimat Iqra ini ketika Al-Quran turun kepada orang yang tidak bisa membaca, memang pada saat Quran diturunkan, malaikat Jibril tidak menulis ayat-ayat Al-Quran di pintu-pintu gua, di dinding-dinding gua, tapi Allah langsung menghujamkan ke dasar hati Rasulullah sehingga Rasulullah bisa membacanya. Tapi kalimat Iqra ini kan spektrumnya sangat luas. Maknanya kata para ulama, Iqra ini maknanya adalah membaca yang tersirat, yaitu ayat-ayat. Yang pertama ada ayat qauliyah, yaitu Al-Quran sendiri. Yang kedua ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta. Nah, selama ini kita jarang sekali merenungkan ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri kita, yang ada di luar diri kita, yang ada dalam alam semesta ini. Kita hanya cukup bangga membaca ayat-ayat Al-Quran dengan keindahan suara, bahkan kita bangga memiliki hafalan yang bagus, itu bagus. Kita bangga memiliki kemampuan tilawah yang indah, itu bagus. Ya, sebab memang Al-Quran harus dibaca dalam konteks yang indah. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Tapi tahukah kita apa itu tartil? Makna tartil, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan orang yang membaca tartil dalam konteks warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, maka ada tiga. Yang pertama, dia memahami apa yang dibaca, dia bagus bacaannya, dan dia bisa mengamalkan apa yang dikandungnya. Itu namanya tartil. Walaupun secara umum bacaan murattal itu adalah bacaan yang ringan, yang sedang. Ya, seperti imam kita tadi, subhanallah, bacaannya fasohahnya bagus. Ya, kalau saya punya anak putri, saya mau jodohin sama beliau. Mana imam? Udah punya istri belum? Udah? Oh, nggak jadi kalau begitu. Ya, baru satu. Ya, halo, Bu, baru satu katanya. Ada kesempatan berarti ya. Ya, dulu sahabat Ali karramallahu wajhah, beliau dinikahkan oleh putri Rasulullah. Namanya siapa, Bu? Fatimah. Tahukah kita bahwa keduanya dinikahkan tidak saling tahu? Aisyah tidak tahu bahwa dia akan dinikahkan dengan Ali. Ya, tapi Rasulullah sudah paham keinginan Ali bin Abi Thalib ketika dia datang kepada Rasulullah, wahai Ali, ada apa gerangan kau datang kepada Ali? Rupanya tidak mau berkata, tapi Rasulullah bisa menebak bahwa dia ingin melamar putri Rasulullah karena begitu takjubnya kepada Fatimah itu. Ali tidak punya apa-apa, miskin, yang ada cuma baju perang. Jadi baju perangnya dibuat mahal, ya, baju perang. Nah, kalau sekarang misalnya ada orang yang pakai baju anti banjir, datang ke rumah ibu, ini jadi mahal saya, Bu, buat melamar putri ibu, itu harus diterima, ya, luar biasa. Kemudian setelah dinikahkan, mereka berdua hidup rukun, hidup sederhana, tetapi penuh dengan keharmonisan. Cinta mereka betul-betul karena Allah dan karena Rasulnya. Kehidupan mereka adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Padahal Ali hanya sekedar memberikan maharnya baju perang itu. Ya, sekarang kita butuh mahar yang banyak untuk menerima orang jadi menantu. Betul, Bu, ya? Sementara orang Arab aja, Bu, banyak, Bu, di usia yang sudah mulai tua, dia banyak yang belum menikah karena maharnya besar sekali. Orang Arab itu, makanya jarang orang Indonesia punya kemampuan menikah sama orang Arab, kecuali Arab Bogor. Ya, di Arab Empang banyak orang Arab menikah sama orang Sunda. Subhanallah. Iqra. Kenapa ini kita tidak renungkan? Inilah yang membuka tabir kegelapan jahiliyah. Dengan Iqra ini, dengan membaca sumber ilmu, jendela ilmu, peradaban muncul karena Iqra.
kegiatan MTQ, ya MTQ nasional, MTQ internasional. Teman-teman kita yang qari itu luar biasa, selalu memenangkan pertandingan, perlombaan, ya, musabaqah tilawatil Quran. Baru sebatas itu. Padahal kita ini adalah umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Pertanyaannya adalah kenapa Al-Quran tidak bisa dijadikan rujukan sebagai sumber hukum? Kenapa Al-Quran diabaikan? Kenapa Al-Quran ditinggalkan? Kenapa Al-Quran tidak dijadikan sebagai sumber kehidupan kita? Dan memang bukan hanya hari ini keluh kesah para ulama. Bahkan Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, beliau pernah gundah. Jadi Nabi hatinya gundah. Saking gundahnya beliau ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Furqan ayat 30. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, wahai Rabbku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjura. Apa itu mahjura? Sesuatu yang diabaikan. Dulu Nabi masih ada, menyampaikan pesan Allah Al-Quran kepada para sahabatnya, orang-orang di sekitarnya, dan orang-orang musyrik mereka tidak menerima kebenaran Al-Quran. Orang-orang kafir mereka mengabaikan kebenaran Al-Quran, bahkan mereka memprovokasi agar jangan sampai mereka itu mau dipengaruhi oleh Muhammad yang membawa Al-Quran. Provokasi orang-orang kafir Yahudi ternyata dilanjutkan oleh mereka sampai hari ini agar umat Islam tidak mau mengamalkan Al-Quran, agar umat Islam menjauhkan Al-Quran, agar umat Islam tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, dan itu terjadi hari ini. Jadi kalimat mahjuro itu sudah ada di dalam Al-Quran. Rasul pernah mengadu kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rabbi, ya kaumku mereka menjadikan Quran sebagai bahan permainan. Dan sekarang sudah terjadi hari ini. Jadi yang paling ditakuti musuh-musuh Islam itu, Ibu, ya, orang-orang Yahudi, mereka yang benci terhadap Islam. Ketika umat Islam sadar akan kebenaran Al-Quran, ketika sadar akan kemuliaan Al-Quran, mereka bisa mengamalkan Al-Quran, mereka bisa menjadikan Quran sebagai sumber hukum. Itu yang paling ditakuti oleh orang-orang Yahudi. Nah, kita sekarang, mereka tidak takut karena kita hanya mempermainkan Al-Quran dalam sisi bacaannya saja. Itu pun kita bangga. Jujur saja, ribuan penghafal-penghafal Quran ada di Indonesia. Ratusan lembaga-lembaga Quran, penghafal Quran, ya, mendidik anak-anak kita untuk terus belajar Quran. Tetapi hanya sampai batas pada membaca, hanya sampai pada batas mengamalkan, belum menjadi nilai kehidupan, sumber hukum yang harus kita bangun berdasarkan nilai-nilai Quran itu. Bukankah pertama Rasulullah sudah memperlihatkan kepada kita tentang bagaimana Quran itu merubah mindset kehidupan masyarakat jahiliyah? Yang jahil berubah jadi pintar, yang syirik berubah jadi bertauhid, yang maksiat berubah jadi taat, yang sombong berubah jadi tawadhu. Itu karena mereka mengamalkan Al-Quran. Jadi Ramadan ini bukan sekedar bagaimana kita bisa menghatam Al-Quran, tetapi coba sesekali kita tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Bukankah, apakah engkau tidak mentadabburi, merenungkan Al-Quran? Inilah ayat-ayat yang harus kita baca. Sebuah peradaban akan muncul menjadi nilai kebaikan buat masa depan kehidupan sebuah bangsa jika di dalamnya ada pilar-pilar Al-Quran terus maju menjadi bagian dari tak terpisahkan dari gerakan moral kebaikan itu. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi kebaikan buat kita semuanya. Karena waktunya cukup 15 menit, ini sudah lebih dikit. Bapak Ibu, kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Dan saya mohon maaf, sejujurnya hari ini saya ada jadwal siaran di Radio Warta. Jadi saya tidak bisa ikut berjamaah tarawih, saya langsung pamit. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.